Timnas Indonesia mampu tampil impresif ketika menghadapi dua tim besar di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sintayong mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Performa impresif Timnas Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi Sintayong. Sejak menjabat sebagai pelatih, Sintayong telah membawa Timnas Indonesia meraih hasil yang memuaskan di berbagai ajang kompetisi. Meski begitu, di masa lampau Timnas Indonesia pernah berada pada posisi terburuk. Timnas Indonesia bahkan mengalami beberapa kekalahan dengan skor yang sangat mencolok. Hal itu tidak lepas dari buruknya pengelolaan sepak bola Indonesia di masa itu, dan berikut adalah 5 kekalahan terbesar Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Timnas Indonesia 06 Arab Saudi, 17 Oktober 2003. Saat berjumpa melawan negara dari Timur Tengah, Timnas Indonesia seolah menjadi tim liliput, tak terkecuali Arab Saudi. The Green Falcon selalu lebih perkasa bila berhadapan dengan Garuda Nusantara, terbukti dengan rekor 12 pertemuan tanpa kekalahan yang mereka punya. Salah satu kemenangan terbesar yang Saudi catatkan melawan Timnas Indonesia adalah pada kualifikasi Piala Asia 2004 dengan skor 6 gol tanpa balas, yang mana juga masuk dalam catatan kekalahan paling memalukan merah putih. Saat itu, Timnas Indonesia dilatih oleh juru taktik asal Bulgaria, Ivan Kolev, yang mengandalkan pemain-pemain seperti Isnan Ali, Ponario Astaman, Budi Sudarsono, hingga Zainal Arif. Beruntung hasil tersebut tidak mempengaruhi kelolosan menuju putaran final usai 10 poin dari 6 matchday sudah cukup membawa tim kebangsaan melaju ke Cina di mana Piala Asia 2004 digelar. Timnas Indonesia 1-7 Uruguay, 8 Oktober 2010. Argentina bukan raksasa Amerika Selatan pertama yang menjajal kekuatan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. 13 tahun sebelumnya sudah ada Uruguay dengan skuad generasi emas mereka yang datang berkunjung. Saat itu, laga Lesti masih dipegang oleh pelatih legendaris mereka, yakni Oscar Tabares. Luis Suarez dan Edinson Cavani pun istilahnya belum punya nama besar sekarang. Hanya saja duet striker maut tersebut sudah mampu mengobrak-ngabrik pertahanan Timnas Indonesia tanpa ampun. Usai membiarkan Boa Solosa memecah kebuntuan di menit ke-18, kombinasi El Pistolero dan El Matador mulai menggila. Suarez dan Cavani masing-masing memborong hat-trick hingga bahkan saling balas-membalas asis. Satu gol Uruguay lainnya disumbangkan oleh Sebastian Eguren. Walau demikian, kekalahan ini sebenarnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Siapapun tidak ada yang menjagokan Timnas Indonesia untuk menang melawan tim yang pada beberapa bulan kemudian bisa lolos ke semifinal Piala Dunia 2010. Surya 7-0 Timnas Indonesia, 18 November 2007. Setelah kampanye yang menginspirasi saat menjadi tuan rumah Piala Asia 2007, Timnas Indonesia berharap bisa merasakan lagi euforia yang sama dengan ambil bagian di Piala Dunia 2010. Sayangnya jalan menuju putaran final sangatlah berat. Denny Dolo dan anak-anak asuhnya bahkan tidak sampai bisa melaju ke kualifikasi utama. Pasalnya, saat menghadapi Suriah dalam 2 leg ronde kedua, Timnas Indonesia sudah harus kalah dengan agregat 11-1. Leg kedua yang paling menyisakan duka karena Suriah bisa menghantam skuad kebanggaan negara 7-0 dengan Abbasiyin Stadium Damaskus menjadi saksinya. Denmark 9-0 Timnas Indonesia, 3 September 1974. Timnas Indonesia dan Denmark hanya pernah sekali berjumpa di panggung internasional, yakni pada laga persahabatan nyaris setengah abad yang lalu. Hanya saja satu perjumpaan itu justru menyisakan noda yang sulit dihilangkan, yaitu kekalahan terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. Pertandingan sendiri berlangsung di Copenhagen, Denmark. Saat itu The Danish Dynamite belum menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di Eropa dan dunia, namun tetap saja perbedaan kualitas pada akhirnya berbicara. Indonesia digulung 9-0. Salah satu nama legenda timnas yang saat itu terlibat dalam laga ini adalah Anjas Asmara yang pernah membela Persija Jakarta di era 70-an. Bahrain 10-0 Timnas Indonesia, 29 Februari 2012. Tidak hanya skor 10-0 saja yang membuat martabat Timnas Indonesia tercoreng karena harus kalah dari Bahrain dalam ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun juga dugaan pengaturan skor yang membayanginya.
Dalam prosesnya, kedua tim berada dalam satu grup dengan Iran dan Qatar yang menjadi favorit untuk melaju ke Brazil. Jelang matchday terakhir, Bahrain dalam posisi masih bisa lolos, namun dengan syarat menang dengan selisih 9 gol melawan Indonesia dan Qatar tumbang di tangan Iran. Kecurigaan mulai timbul setelah pelatih Aji Santoso menurunkan banyak pemain minim pengalaman di starting 11 timnas Indonesia. Aroma busuk makin tercium kala wasit memberikan penalti untuk Bahrain usai pelanggaran kiper. Samsidar di kotak terlarang yang berubah menjadi kartu merah. Pada akhirnya dugaan adanya sepak bola gajah tidak terbukti, namun kekalahan 10-0 tetap saja jadi noda hitam yang mustahil dihapus dari sejarah timnas Indonesia.